Halo semuanya, jumpa lagi kita pada mata pelajaran IPA. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang yang namanya ekosistem dan komponen ekosistem. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang interaksi antar ekosistem. Nah, apa saja sih interaksi yang terjadi dalam ekosistem ini atau antar ekosistem ini? Nah, bahwasanya kita tahu komponen ekosistem itu adalah ada biotik dan ada abiotik. Nah, kita bahas apakah ada pengaruhnya ya antara komponen biotik dengan abiotik, antar komponen biotik atau antar komponen abiotik. Yang pertama yaitu interaksi antar komponen abiotik, di mana komponen antar abiotik ini dapat mempengaruhi komponen biotik lainnya. Ya, nah ini akan menjadi hubungan yang timbal balik. Nah, anak-anak di sini bisa mencari contohnya. Apa contoh komponen interaksi antar abiotik? Berarti antar makhluk yang tak hidup atau benda mati. Nah, ingat dulu, apa yang termasuk dalam komponen abiotik? Yaitu ada cahaya, ada air, ada tanah, dan lain sebagainya. Di sini, apa sih kalau interaksi yang terjadi antar komponen abiotik? Bisa memberikan contohnya? Oke, Bapak akan memberikan contoh. Pertama, cahaya matahari. Cahaya matahari yang jatuh ke permukaan air akan mempengaruhi siklus air. Nah, itu salah satu contoh komponen antar abiotik. Ada lagi, cahaya dengan tanah. Apabila cahaya matahari selalu menyinari tanpa adanya air, maka tanah itu akan gersang. Ya, itu salah satu contoh interaksi antar komponen abiotik, ya. Nah, itu dia. Yang kedua, interaksi antar komponen abiotik dan biotik. Nah, di sini juga akan mempengaruhi komponen ekosistem dalam biotik dan abiotik. Apa saja sih contohnya? Nah, contohnya di sini adalah tumbuhan. Dalam video Bapak di sini ada tumbuhan, ya. Bahwasanya di tumbuhan itu dapat tumbuh karena adanya tanah, ya. Tanah akan menghasilkan zat hara yang mampu membuat tumbuhan ini akan tumbuh, ya. Itu adalah salah satu contoh interaksi komponen abiotik dengan biotik. Ada tanah, ada pohon, ya. Berarti apa interaksi yang terjadi? Saling menguntungkan, saling keterkaitan, hubungan yang timbal balik. Ya, tanah akan menghasilkan mineral yang dapat menghasilkan zat hara yang akan diserap oleh tumbuhan. Banyak contoh lainnya. Apa contoh komponen abiotik dengan biotik? Tubuh kita tanpa adanya matahari kita tidak bisa juga sehat. Bayi baru lahir pasti harus adanya sinar matahari. Kalau enggak dia apa? Akan menjadi penyakit kuning. Bayi itu akan kuning karena harus ada bantuan matahari dalam tubuh kita. Itulah salah satu contoh interaksi antar komponen biotik dengan abiotik. Oke, kita lanjut. Yang ketiga itu adalah interaksi komponen antar biotik. Berarti interaksi komponen antar makhluk hidup. Apa saja ya interaksinya? Pertama, ada intraspesifik. Berarti kalau intraspesifik ini berarti masih dalam satu spesifik atau spesies. Yang kedua, interspesifik. Kalau interspesifik berarti yang berbeda dengan spesiesnya. Nah, di sini contohnya yaitu kalau intraspesifik yang dalam satu spesies. Contoh, ya, Bapak contohkan di sini adalah rayap. Rayap ada rajanya, ada ratunya, ada yang mengambil sebagai pekerjanya. Ada juga lagi contohnya burung, ya. Burung, kalau kamu lihat burung terbang yang berkelompok itu ada yang pengaturnya. Itu adalah interaksi antar spesifiknya, ya, interaksinya. Kalau dalam ikan juga ada. Ikan itu bergerombolan pasti ada yang mengaturnya. Ada yang menjadi raja, ada yang menjadi pengikutnya dan sebagainya. Itu adalah contoh intraspesifik. Kalau interspesifik berarti berbeda spesies. Apa contohnya di sini? Contohnya ada predasi, ada kompetisi, dan ada simbiosis. Oke? Nah,
yang ketiga ini Bapak akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah interspesifik. Ya, interspesifik itu tadi Bapak sudah menjelaskan predasi. Predasi itu apa? Interaksi antar organisme yang akan terjadinya predasi, yaitu predator dan yang dimangsa, pemangsa dan yang dimangsa. Ya, nah di dalam gambar di sini ada contohnya, ada singa ya memakan kerbau. Tapi di sini kita tidak boleh ya. Nah, lanjutnya kompetisi, persaingan ya, persaingan untuk mendapatkan yang mana yang paling berkuasa atas daerahnya. Itu ada kompetisi. Nah, di sini salah satu contohnya adalah kita melaga ayam, mengadu ayam. Tapi di sekolah meta tetap tidak boleh, ya. Selanjutnya, interaksi interspesifik ini ada yang namanya simbiosis. Simbiosis itu apa? Hubungan saling ketergantungan antar makhluk hidup. Nah, simbiosis ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Pertama, mutualisme. Mutualisme itu adalah ya hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya apa? Nah, ada lebah dengan bunga, ya. Ada lebah dengan bunga. Apa di sini saling menguntungkannya? Yaitu kalau bunga dapat membantu proses penyerbukan, ya. Nah, ini salah satu contoh mutualisme, banyak dan kamu sudah mempelajarinya jauh sebelum kamu masuk SMK ini. Oke, yang kedua komensalisme, berarti yang salah satu untung dan satu lagi atau makhluk hidup yang lain tidak dirugikan. Contohnya juga banyak sekali anak-anak semuanya. Yang ketiga yaitu adalah parasitisme, parasit. Berarti kalau parasit ini ada satu untung dan satu lagi yang dirugikan. Apa contohnya? Banyak juga. Kamu sebutkan ya, Bapak tidak akan menyebutkannya lagi. Kalau Bapak contohkan di sini parasitisme, contohnya apa? Sini adalah adanya cacing pita, ya. Nah, banyak hal lain yang membuat satu untung satu rugi. Nah, ini sudah sangat kamu ketahui jauh kamu sebelum masuk SMK. Ya, yang terakhir yaitu adalah netral, yaitu tidak adanya saling ketergantungan atau tidak adanya saling mengganggu, netralisme. Ya, contohnya di sini adalah ayam dengan kucing. Ya, ayam hidup berbarengan dengan kucing, tidak akan saling mengganggu. Nah, itu salah satu simbiosis yang terjadi antar komponen biotik. Nah, Bapak hanya mengatakan interaksi yang terjadi di alam ini antar komponen ini itu akan terjadi jika komponen ekosistem itu saling menjaga. Jadi kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk hidup juga harus menjaga komponen abiotik. Karena apa? Kalau bukan kita sebagai makhluk hidup, komponen biotik, siapa lagi yang akan menjaga komponen abiotik? Terima kasih, sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. See you, bye-bye.